Selama corona, otomatis setiap kegiatan saya dan kamu pasti banyak dilakukan di rumah. Setelah bekerja, saya dan kamu otomatis banyak waktu luang. Setelah pekerjaan selesai semua, tapi tidak bisa kemana-mana, akhirnya daripada mager, saya banyak menggunakan waktu ini untuk menghilangkan kebosanan ini. Akhirnya, saya cari jawaban via buku dan menonton YouTube sampai jam 4 pagi. Dan berikut adalah solusi-solusi yang mereka berikan agar saya bisa praktekkan. Solusinya adalah 1. Dopamine detox. Teknik ini juga saya jelaskan di video sebelumnya. Dengan teknik ini saya jadi tahu apa prioritas-prioritas pekerjaan saya. Dengan rasio pembanding 1:4, maka saya akan lebih gampang untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Untuk bisa kerjakan hal negatif, saya harus meluangkan waktu 4 kali lipat dari waktu pekerjaan negatif saya. Misalnya, jika saya ingin Netflix 1 jam, maka saya harus mengerjakan kerjaan positif selama 4 jam terlebih dahulu dan seterusnya. 2. Cari mentor virtual yang menurut saya menjadi inspirasi. Tontonlah biografinya di YouTube atau jika ada bukunya, baca itu dan jadikan itu sebagai pedoman hidup. Anggaplah jika saya dalam keadaan membuang-buang waktu lagi, coba bayangkan saya di posisi mentor ini. Jika saya malas, saya memikirkan Michael Jordan. Etos kerjanya adalah luar biasa. Saya akan malu jika Jordan tahu saya malas-malasan. Ini adalah mindset disrupt atau pemecah pola pikir. Solusi ketiga, peak performance atau fisiologis. Pernah nggak kamu nonton konser dan itu konser yang sangat kamu sukai, atau saat kamu menonton pertandingan tim olahraga kesukaanmu? Saat posisi ini adalah posisi yang sangat bahagia apabila jika tim ini menang, atau saat lagu favorit saya diputar oleh penyanyi atau band ini. Nah, di saat seperti ini dinamakan sebagai performa puncak. Jadi setiap pagi atau setiap saya merasakan mulai untuk gejala membuang-buang waktu, maka saya akan memutar musik ini di earphone. Nah, playlistnya adalah Hymn for Weekend dari Coldplay. Saya akan memutar lagu ini dan saya akan merasakan seolah-olah saya berada di konser saat itu. Nah, tentu saja saya akan seperti orang gila karena saya akan meloncat-loncat, teriak, dan lain-lainnya. Dan ini adalah performa skor 10. Memang kelihatan konyol. Setelah di posisi itu, saya merasa sangat enjoy, percaya diri, dan sangat santai. Saya harus mempertahankan performa ini sampai saya akan mau tidur. Performa puncak ini menghancurkan godaan-godaan pikiran malas dan pikiran manja. Solusi nomor 4. Cukup 30 menit flow. Paksa dengan performa puncak untuk mengerjakan kegiatan yang berat selama 30 menit. Hanya 30 menit saja. Faktanya, jika seorang telah menggunakan waktu 30 menit untuk fokus, dia akan mengalami yang namanya flow state atau nuansa yang mengalir. Jika kita telah asik untuk mengerjakan suatu hal, nah biasanya kita akan malas untuk stop karena kita telah mengalami hype atau flow aktivitas yang enak. Kamu pasti pernah begitu, bukan? Ini sesuatu yang sangat ilmiah. Perilaku ini ditulis oleh seorang profesor psikologi dalam bukunya Flow, karangan dari Mihaly Csikszentmihalyi. Solusi nomor 5. Power 5, 4, 3, 2, 1. Puluhan ribu orang telah mempraktekkan trik dari Mel Robbins di buku The 5 Second Rule. Saat saya dalam kondisi yang sangat malas untuk bergerak, pikiran sudah mau bangkit, tapi fisik saya masih di sofa, mageran. Maka ada satu trik yang juga bagus, yaitu adalah the power of 5, 4, 3, 2, 1. Bayangkan sebuah roket, dia akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, terbang. Perumpamaannya sama, misalnya saya sedang malas-malasan di sofa dan saya sangat mager sekali. Nah, saya harus memikirkan suatu pekerjaan yang ingin saya lakukan dan tidak ingin membuang-buang waktu. Misalnya, saya ingin membersihkan toilet. Nah, saat di sofa, saya bilang ke diri sendiri, saya akan membersihkan toilet. Lalu, saya akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Dan saat angka 1 disebut, saya harus langsung berdiri sigap, langsung kerjakan tanpa banyak pikir. Ini memang kesannya sangat gampang, tapi kenyataannya seperti itu juga. Saat kita membangun tensi yang dari 5 detik pertama, mungkin tidak terlalu urgent. Di detik 4, udah merasakan urgent. Di detik ketiga sangat urgent, dan di detik kedua sangat penting dan urgent, dan di detik 1 saya secara tidak sadar saya bergerak semangat mulai untuk bangkit dan bekerja. Solusi nomor 6. Pomodoro. Pomodoro adalah manajemen waktu 20 menit. Bila saya ingin mengerjakan sesuatu yang penting, lalu saya tinggal buka handphone dan nyalakan alarm 20 menit. Saat dalam kondisi yang bermalas-malasan dan membuang-buang waktu, buatlah waktu bermalasan ini cuma 20 menit saja. Setelah alarm berbunyi dan setelah 20 menit, saya harus mengerjakan hal yang ingin saya kerjakan. Jadi ini membangun sebuah hubungan kepada diri saya bahwa saya hanya punya waktu 20 menit untuk membuang waktu, dan ini akan memberikan rasa kompromi kepada si pemalas di diri saya agar saya tidak kaget dari mager maksimal menuju ke kondisi rajin. Solusi nomor 7, karet gelang.
Carilah karet gelang, gelang yang bisa didapatkan saat beli makanan nasi padang dan lain-lainnya yang biasa kita beli di pasar tradisional. Lalu taruhlah di pergelangan tangan. Memang ini sangat mencolok, tapi ya bodo amat ya. Saat malas-malasan dan ingin mengerjakan hal lainnya dan tidak ingin membuang waktu, saya tariklah gelang itu sepanjang mungkin, lalu dilepaskan dan otomatis karet itu menampar ke tangan saya. Nah, dan sakitnya itu benar-benar bukan main. Dan ini adalah sebuah punishment atau hukuman jika saya terus melakukan hal yang membuang-buang waktu. Saya hanya cukup ambil gelang itu, tarik dan lepaskan, dan saya akan merasakan pedihnya. Alam bawah sadar saya jadi luluh dan malu, lalu saya akan stop membuang-buang waktu lagi. Solusi nomor 8. Tulis jurnal hari ini, pagi, dan saat mau tidur. Saat akan mau tidur, saya wajib menulis di notes, kertas, atau HP. Buatlah 1-3 pekerjaan yang wajib saya kerjakan esok hari. Tidak usah banyak-banyak, cukup 3 saja. Karena ini akan memaksimalkan fokus saya hanya untuk 3 pekerjaan ini. Jika ingin mengerjakan hal lainnya, saya harus kelarkan dulu 3 pekerjaan ini di hari esoknya. Dan saat saya bangun pagi, lalu saya tulis lagi 3 pekerjaan yang saya tulis tadi malam. Ini untuk mengingatkan saya bahwa saya harus mengerjakan 3 hal ini. Ini adalah sebuah pengingat di dalam alam bawah sadar saya. Esoknya, saya langsung geber 8 teknik ini. Yang paling saya sukai adalah nomor 1, dopamine detox, dan nomor 3, saya selalu suka peak performance. Ini state atau kondisi luar biasa. Bahkan saya yang pemalu saja bisa ngobrol dengan customer service berlama-lama. Karena saya saking percaya diri dan saya jadi bersemangat. Tubuh saya ingin terus aktif dan tidak mau diam dan ingin mengerjakan hal-hal yang produktif dan membuat saya ingin menuntaskan semua pekerjaannya. Dan akhirnya bermalas-malasan mulai berkurang sejadi-jadinya hingga beberapa hari berikutnya sampai sekarang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe jika kamu menyukai video ini, juga komen untuk giveaway.